Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 bimbingan konseling akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan bimbingan dan konseling. Di sini kami beranggotakan 1. Visi Hagia Isati, 2. Relia Eka Agustina, 3. Dwi Oktavia Anjaini, dan yang terakhir saya sendiri Husnatul Mubarakah. Baik, untuk yang pertama menjelaskan itu Mbak Relia Eka Agustina. Kepada Mbak Relia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Husna atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yang merupakan metode dalam melakukan pendekatan sebagai upaya mengetahui permasalahan siswa dan dapat memberikan berbagai solusi perlu diterapkan ketika kondisi siswa mulai bermasalah. Sedangkan pendekatan dalam bimbingan konseling pendidikan adalah cara atau strategi yang dilakukan oleh guru maupun guru BK dalam menjalin hubungan dengan siswa dalam rangka mengantisipasi masalah maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Selanjutnya ada macam-macam dari pendekatan dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada murid yang mengalami kelemahan atau kekurangan untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami murid. Strategi yang digunakan seperti mengajarkan kepada peserta didik keterampilan tertentu seperti keterampilan belajar membaca, merangkum, menyimak, ataupun keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki peserta didik sebelumnya. Berikutnya ada pengaplikasian pendekatan remedial. Contoh masalahnya yaitu seorang peserta didik datang mengadu kepada guru sambil menangis karena didorong temannya sehingga tersungkur ke lantai. Sedangkan layanannya yaitu guru dapat mengambil tindakan mengajarkan keterampilan berdamai sehingga peserta didik tadi memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi atau interpersonal. Keterampilan berdamai adalah keterampilan yang selama ini belum dimiliki kedua peserta didik tersebut dan merupakan kelemahan yang bisa memunculkan masalah itu. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Via. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kemudian, materi yang kedua ada pendekatan krisis. Pendekatan krisis disebut juga pendekatan kuratif, merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada murid yang mengalami krisis atau masalah, dengan berusaha memberi bantuan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebaskan dari kesulitan. Pendekatan yang bersifat kuratif ini berupa pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Contoh pengaplikasian pendekatan krisis. Masalahnya, berkelahi, kenakalan, tidak menghargai guru. Layanan yang harus diberikan, guru dapat memberikan pengertian kepada siswa bahwa yang telah dia perbuat itu salah, serta perbuatan bahkan dapat melukai dirinya sendiri dan orang lain, dan terlebih lagi hati gurunya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar siswa ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif yaitu pendekatan bimbingan konseling dalam usaha bimbingan yang ditunjukkan kepada murid yang belum pernah bermasalah agar dapat terhindar dari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan mereka hadapi. Layanan bimbingan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah-masalah pada seorang atau sekelompok siswa. Cara yang ditempuh bermacam-macam, antara lain memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Dalam hal ini, hubungan siswa dengan guru dan staf yang lain harus dijaga sebaik mungkin. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan atau dibacakan oleh Mbak Zia. Pendekatan berfungsi preventif, pencegahan terjadinya atau timbulnya masalah dari anak didik dan berfungsi preservation. Di sini berarti pendekatan preventif itu membantu peserta didik untuk
mencegah sebelum terjadinya suatu masalah atau membantu peserta didik untuk terhindar dari masalah dengan cara memelihara situasi dan menjaga supaya situasi itu tetap baik. Contoh pengaplikasian pendekatan preventif. Permasalahannya, berkelahi, kenakalan, tidak menghargai guru. Layanan yang bisa diberikan seorang guru yaitu mengajari siswa untuk bersikap toleran dan memahami orang lain sehingga dapat mencegah munculnya perilaku agresif tanpa menunggu munculnya krisis terlebih dahulu. Jadi sebelum krisis itu muncul atau sebelum permasalahan itu muncul, kita dapat mencegah siswa tersebut untuk terhindar dari permasalahan itu dengan cara mengajarkan siswa untuk bersikap toleran dan menghargai orang lain serta tidak bersikap agresif. Yang ketiga ada pendekatan developmental. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa dan berfungsi distributif, yang artinya membantu siswa untuk menyalurkan kemampuan kecerdasan, minat dan bakat, cita-cita, hobi, dan sebagainya ke arah yang sesuai dengan bidangnya. Misalkan dalam bidang pendidikan, kita membantu siswa untuk memilih jurusan, memilih bidang studi, dan sebagainya. Pendekatan developmental ini berfokus kepada mengembangkan potensi siswa. Bantuan yang bisa diberikan konselor kepada siswa yaitu kita memberikan konsultasi kepada siswa agar ia mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Contoh pengaplikasian pendekatan developmental ada dua. Yang pertama, permasalahannya adalah siswa yang kurang berminat dengan kegiatan ekstrakurikuler. Layanan yang bisa diberikan oleh seorang guru adalah dengan memberikan penjelasan atau motivasi atau pencerahan tentang kegiatan tersebut, serta menjelaskan manfaat apa saja yang bisa didapat ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut agar siswa ini tertarik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Yang kedua adalah permasalahannya siswa yang cerdas tapi tidak meraih prestasi akademis. Layanan yang bisa diberikan oleh guru atau pembimbing yaitu memberikan pengertian bahwa dia itu sebenarnya orang yang cerdas, cuman kurang penyaluran saja, jadi sebaiknya dia lebih serius dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajarannya. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Perbedaan masing-masing pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pendekatan remedial. Sasarannya itu murid yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Tujuannya untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami murid. Strateginya dengan menata lingkungan yang mendukung perbaikan tersebut, mengajarkan keterampilan tertentu seperti keterampilan belajar. Contohnya dengan membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki peserta didik sebelumnya. Yang kedua ada pendekatan kritis. Sasarannya itu murid yang mengalami krisis atau masalah. Tujuannya untuk membantu murid agar terbebaskan dari masalah. Strateginya dengan memberi bantuan secara sistematis dengan menggunakan berbagai langkah atau teknik pemecahan masalah, baik sebelum masalah selesai maupun sesudahnya, dan juga memberikan pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Yang ketiga ada pendekatan preventif. Sasarannya itu murid yang tidak bermasalah. Tujuannya mencegah timbulnya masalah-masalah pada seseorang atau sekelompok murid. Strateginya dengan guru BK mengajar, memotivasi dan memberikan informasi pada murid. Guru memelihara situasi agar tetap baik dan selalu menjaga hubungan dengan baik. Yang keempat, pendekatan developmental. Sasarannya itu murid yang memiliki kemampuan atau kelebihan. Tujuannya untuk mengembangkan potensi yang ada pada murid. Strateginya dengan membantu siswa untuk menyalurkan kemampuannya ke arah yang sesuai. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.